Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Minggu lalu kita sudah membahas materi kita, yakni mengenai toharo. Jadi pertemuan kita kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang sholat fardu. Sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintahnya diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peristiwa Isra Mi'raj, yakni perintah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu bisa disebut juga dengan sholat fardu, artinya wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat wajib sholat. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa meninggalkan sholat 5 waktu adalah berdosa. Artinya wajib dikerjakan sekalipun dalam kondisi apapun. Kemudian dasar hukum perintah untuk melaksanakan sholat juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Fa'aqimus sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutah, yang artinya maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian syarat wajib sholat merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh seseorang ketika hendak melaksanakan sholat. Adapun syarat wajib sholat yang pertama, yakni beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, memasuki akil balik. Yang ketiga, tidak hilang akal atau tidak sedang dalam keadaan gila. Kemudian syarat sah sholat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika hendak melaksanakan sholat. Adapun syarat sah sholat yang pertama, yakni suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, mengetahui tata cara sholat. Dan yang kelima, telah memasuki waktu sholat. Kemudian rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Yang keempat, ruku dengan tumakninah. Yang kelima, bangun dari ruku atau bisa disebut dengan iktidal. Yang keenam, sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca sholawat Nabi. Dan yang kesepuluh, salam. Materi kita selanjutnya yaitu tata cara dan bacaan sholat. Gerakan sholat yang pertama adalah berdiri tegak, menghadap ke arah kiblat, dan membaca niat. Kemudian melaksanakan takbir dengan membaca Allahu Akbar. Lalu bersedekap membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, dan dilanjut dengan membaca surat-surat pendek. Kemudian ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari ruku dan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta mil syai'im ba'du. Kemudian sujud dengan membaca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya yaitu tahiyat akhir dengan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah gerakan salam, yakni menoleh ke arah kanan dan dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri hingga pipi kiri kelihatan dari belakang dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, datangnya hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, membelakangi arah kiblat. Yang keempat, terlalu banyak gerakan pada saat melaksanakan sholat. Dan yang kelima, berubahnya niat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni kita sebagai seorang umat muslim yang telah memenuhi syarat wajib sholat harus melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Jangan sampai salah satu di antara kita ada yang lalai akan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Karena ketika hari akhir kelak, amalan yang akan dihitung terlebih dahulu yaitu ibadah sholat kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita selama kita masih ada di dunia. Untuk tugas minggu depan, Ibu ingin kalian semua merangkum video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kita pagi ini. Setelah selesai ditulis, silahkan kalian upload tugas tersebut ke Google Classroom. Sudah bisa dipahami ya? Baik, sudah cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.